Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita masih belajar seri doa Bapa kami dengan tema lepaskanlah kami daripada yang jahat dan subtema sadar akan rencana jahat setan. Dalam Kisah Para Rasul 7, Stefanus sebelum dirajam batu sampai mati, dia bicara tentang orang benar yang telah orang Yahudi hianati dan bunuh. Orang Yahudi tidak pernah mempunyai nilai membunuh orang yang paling baik. Mereka tidak pernah berencana membunuh orang yang paling suci. Tetapi justru karena mereka tidak tahu Yesuslah yang paling baik dan paling suci, akhirnya Yesus mati di tangan mereka. Ini si jahatlah yang merencanakan. Mereka tidak sadar. Maka kalimat doa yang diajarkan Yesus, lepaskanlah kami dari si jahat, ini merupakan kalimat yang luar biasa dalam. Kamu harus tahu, selain berbakti kepada Allah, ada lawan dari Allah, yaitu setan. Si jahat menjadi penantang dari yang bajik. Si jahat menjadi lawan dari kehendak yang tertinggi. Itu sebab kalau engkau berbakti kepada Tuhan, pelan-pelan engkau bosan. Mengapa sekarang gereja-gereja di Eropa gedungnya besar-besar, tetapi yang ikut kebaktian cuma ratusan orang? Karena mereka tahunya cuma berbakti kepada Allah. Mereka tidak tahu bagaimana setan berencana untuk menghancurkan kekristenan. Di sini pendetamu, pemimpin rohanimu mempunyai kepekaan yang lebih dari yang biasa. Mempunyai suatu ketajaman mengetahui kehendak Tuhan dan peperangan antara Tuhan dan setan itu, apa sehingga gereja ini mau dengan sekuat tenaga melarikan diri dari gangguan si setan. Saya tahu waktu saya tua setan akan memakai segala cara untuk menghancurkan saya, karena dia mengetahui adanya saya di dunia ini akan membuat banyak orang sadar. Maka dia mau menghancurkan saya supaya pengaruh saya makin menyusut, sehingga pengaruh saya semakin sirna, dan dia yang akan menang. Kita harus mengerti dengan jelas bahwa Allah mempunyai rencananya untuk kita. Tetapi sayangnya kita sering menganggap sepi hal itu. Dan hari ini saya mau menyadarkan engkau bahwa ada rencana setan yang hendak membinasakan engkau, tetapi engkau masih tidak sadar. Jika ada rencana dari sorga yang hendak membawa kita kepada kebenaran, kesucian, kekekalan, tetapi ada juga rencana dari si jahat yang hendak membawa kita kepada dosa, kemelaratan, dan kebinasaan. Saya harus mengerti ayat ini. Saya harus menghargai kalimat Yesus Kristus ini. Lepaskanlah kami daripada si jahat. Kenapa engkau tidak mengerti ada si jahat? Kenapa engkau tidak mengerti ada rencana jahat? Kenapa engkau tidak mengerti ada strategi yang akan membawa engkau melalui kejahatan itu untuk binasa? Karena engkau terlalu mudah ditipu oleh hal-hal lahiriah. Cara lahiriah supaya bisa kaya, supaya bisa cantik, supaya bisa lancar, supaya bisa makmur, dan supaya bisa sukses. Penipuan-penipuan itu selalu datang dari fenomena-fenomena yang engkau anggap bernilai padahal tidak bernilai. Engkau akan mudah jatuh dalam penipuan si jahat jika engkau mudah terkecoh oleh fenomena-fenomena, dan di belakang fenomena-fenomena itu terdapat siasat-siasat jahat. Jika engkau cuma melihat luarnya, melihat fenomena,
melihat enaknya saja, maka engkau dengan mudah ditipu oleh iblis. Si jahat tidak bodoh, si jahat sangat pintar menipu engkau, mengelabui matamu, membuat hatimu senang, lalu engkau menjual diri kepada dia. Seperti Dr. Faustus, demikian juga halnya dengan Yudas. Yudas menginginkan 30 keping perak, tetapi dia kehilangan jiwa selamanya. Betapa bodoh menjual jiwa yang begitu berharga hanya karena melihat 30 keping perak. Itu penting. Kalau engkau mengetahui 30 keping perak itu hanya 30 keping di antara ratusan juta keping di dunia, apa artinya 30 keping itu? Tapi engkau mengetahui bahwa jiwamu mempunyai nilai kekalan yang sangat berharga. Karena untuk satu jiwa ini Yesus mau turun dari sorga ke dunia dan dipaku di atas kayu salib untuk menyelamatkan engkau. Mengapa engkau tidak menilai yang paling bernilai? Mengapa engkau mengangkat yang tidak bernilai menjadi bernilai? Penilaian yang salah itu membuat manusia buta rohani. Penilaian yang salah itu membuat manusia begitu gampang ditipu dan akhirnya berada dalam jerat si jahat. Kenapakah engkau menjual diri? Kenapakah engkau melihat yang tidak penting sebagai hal yang penting? Kenapa melihat yang penting sebagai yang tidak penting? Kisah-kisah penting di dunia memberi pengajaran yang sangat berharga, karena di situ kita melihat apa yang bernilai dibuang dan yang tidak bernilai diambil. Orang melihat yang bernilai itu kelihatannya tua, jelek, kuno, kotor, maka dia pikir dibuang saja. Ganti lampu yang lama itu dengan lampu yang begitu mentereng, begitu mengkilat, dan berpikir ini lampu baru, ini baru bagus. Setan sangat pintar membuat yang palsu kelihatan begitu indah, dan engkau tidak menghargainya apa yang sungguh-sungguh berharga karena kelihatan tua dan kuno. Engkau tidak tahu seberapa besar harganya itu, lalu engkau menjualnya. Ada satu orang punya 2 porselen Tiongkok antik. Dia membelinya dengan harga hanya 2 juta. Suatu hari, barang itu ditawar oleh orang seharga 80 juta. Dia langsung menjualnya. Dia senang sekali. Saya belinya hanya 2 juta, sekarang bisa menjualnya 80 juta. Saya beruntung 40 kali lipat. Dia senang luar biasa. 3 hari kemudian, pembeli porselen itu menjual kedua porselennya itu seharga 2 miliar. Begitu tahu hal itu, dia menyesal tidak habis-habisnya. Demi mendapatkan uang 80 juta, saya menjual 2 porselen yang bernilai miliaran. Kenapa saya bodoh sekali? Dia terus menyesalnya. Apakah bisa barang diminta kembali? Tidak bisa, karena sudah transaksi jual beli. Engkau sudah menjual dengan harga yang disepakati. Engkau sudah menerima uang yang disepakati, dan barang sudah diberikan, maka tidak bisa dikembalikan lagi, karena engkau belinya murah. Engkau kira barang ini murahan, padahal orang lain mengetahui itu barang antik yang sangat bernilai dan harganya mahal, dan berani membeli dengan harga tinggi. Karena tidak tahu, engkau yang sudah mendapat uang 80 juta merasa untung 40 kali, sudah senang sekali. Tetapi senangnya hanya 2 hari. Setelah 2 hari, begitu engkau tahu porselen itu dijual 2 miliar, engkau menyesal tidak habis-habis sampai mati. Kenapa engkau begitu tidak bijaksana dalam membuat penilaian? Menjadi orang Kristen bukan hanya minta dapat berkat. Menjadi orang Kristen bukan untuk mendapat kekayaan. Tuhan berkatilah saya supaya saya bisa mendapat anak,
supaya saya umur panjang. Itu doa orang kafir. Itu doa yang egois dari agama lain. Menjadi orang Kristen bukan minta itu. Lalu menjadi orang Kristen minta apa? Kita meminta bijaksana dari Tuhan untuk bisa membuat penilaian yang benar. Minta bijaksana dari Tuhan itu melihat penipuan agar kita tidak tertipu. Di mana ada penipuan, di mana ada penilaian yang keliru, di mana ada tipu muslihat dari setan, di mana ada rencana busuk dari si jahat, engkau bisa mengetahuinya. Heran ya, gereja yang terus dibantu dari luar negeri tidak maju-maju. Gereja ini tidak pernah menerima 1 rupiah pun dari luar negeri bisa maju terus. Sebaliknya, gereja yang sudah berusia ratusan tahun memiliki sejarah panjang, memiliki prestasi yang mulia, tapi tidak berkembang. Dari 25 tahun yang lalu, dari nol kita mulai gereja ini, sekarang dalam 1 tahun boleh berkhotbah kepada jutaan manusia. Kenapa? Kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tahu siapa yang harus diikuti. Kita tahu penilaian yang benar itu seperti apa. Tetapi bagaimana bisa menilai dengan benar itu perlu bijaksana dari Tuhan. Mari kita belajar berdoa yang benar. Tuhan, saya bukan minta kaya. Saya minta Tuhan kasih bijaksana kepada saya, sehingga seumur hidup saya tidak salah karena tertipu oleh cara penilaian setan yang membutakan mata saya. Amin.